Halo guys, ketemu lagi di channel Endevelopers. Setelah mereview ulang video yang saya buat kemarin, saya menemukan hal yang mencurigakan tentang hubungan Amegakure dan Kara. Dan ditambah pendapat teman-teman Endevelopers, saya pun akhirnya memutuskan membuat bahasan ini. Jadi, setelah terungkap hubungan Amegakure dan Kara, saya mulai mencurigai jika peran Amado tidak hanya setelah ada Kara, tapi jauh sebelum organisasi ada, dia sudah berperan. Saya curiga Amado berperan dalam terbentuknya Six Paths of Pain. Kali ini kita akan bahas. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk klik tombol subscribe bagi yang belum subscribe, dan klik tombol like serta share video ini di semua sosmed teman-teman. Oke, kita akan bahas sekarang. Let's check it out. Bahasan ini sebenarnya sangat berkaitan dengan bahasan di video sebelumnya. Jadi teman-teman saya sarankan untuk tonton dulu di video sebelumnya ya. Dan jangan baper, bahasan ini hanya sekedar teori yang bisa saja salah, bisa saja benar. Tapi saya ingin mengajak teman-teman untuk ayo kita bersama-sama memecahkan misteri ini. Kita tahu jika di episode 157 akan jadi gebrakan besar karena merupakan arc Kara Actuation dan dimulai dengan kedatangan Sasuke dan Sai ke Amegakure. Di sini mereka mencurigai jika Amegakure adalah tempat operasi Kara. Memang tidak menutup kemungkinan hal itu terjadi sih. Dari informasi ini saja, kita bisa memprediksi hubungan yang sangat kuat antara Amegakure dan Kara. Mengingat perkataan Sai yang mengatakan jika proses rekonstruksi Amegakure tidak ada kemajuan sama sekali, maka bisa dipastikan terjadi kekosongan pemimpin di Amegakure semenjak ditinggalkan oleh Pain. Dan ini bisa jadi merupakan kesempatan besar dari Kara untuk menggunakan teknologi yang ada di sana. Ya, memang awalnya saya mengira jika Kara dalam hal ini Amado menggunakan teknologi yang ada di Amegakure, terutama peninggalan Pain. Tapi sepertinya saya melihat ada hal lain yang lebih mencurigakan. Saya melihat bukan Amado yang mengambil alih teknologi Pain, tapi justru Pain diciptakan oleh Amado. Oke, sekarang kita ke bahasan inti. Tadi saya sebutkan jika Pain ini mungkin saja diciptakan oleh Amado. Memang kesannya ini seperti menciptakan plot twist baru ya. Tapi coba kita lihat lebih dalam lagi. Pain atau Nagato adalah pemimpin Akatsuki. Dia berhasil memadukan dahsyatnya kekuatan Rinnegan dengan kemajuan teknologi. Teman-teman bisa melihat bagaimana Nagato memecah kekuatan Rinnegan dalam 6 tubuh dengan memanfaatkan tokat hitam sebagai pemancar cakra sekaligus remote controlnya. Yang unik, tubuh itu dalam periode tertentu akan di-charge di suatu tempat khusus yang juga sangat canggih di eranya. Belum sampai di situ, salah satu Pain, yaitu Asura Pet, ternyata dipasangi berbagai senjata yang membuatnya bisa menembakkan rudal dari tangan, lalu bisa menembakkan semacam sinar laser kuat di kepalanya, dan tangannya bisa bertambah menjadi sejumlah 6 dengan senjata masing-masing. Tidak hanya itu, ketika di Edo Tensei, ternyata tubuh Nagato sendiri adalah tubuh modifikasian, karena dia telah dimodifikasi sedemikian rupa, sehingga bisa menembakkan senjata super canggih dari bahunya. Dan terakhir, tempat Nagato mengendalikan Six Paths of Pain sendiri bukan tempat biasa, tapi juga sangat penuh dengan kecanggihan teknologi. Pertanyaannya, siapakah pencipta teknologi itu? Apakah Nagato sendiri? Saya sangat ragu tentang hal itu kalau itu Nagato yang membuat. Mengapa? Karena tidak terlihat sama sekali ada cerita Nagato melakukan penelitian atau mengembangkan suatu penemuan. Nagato mungkin sangat hebat karena dia adalah seorang Uzumaki dengan cakra yang sangat melimpah. Tapi, dia tidak bisa terlihat seperti seorang peneliti atau ilmuwan. Dia sepertinya benar-benar menggunakan itu dengan bantuan orang lain. Lagi pula, kalau Nagato yang melakukan penelitiannya sendiri, berarti dia memodifikasi tubuhnya sendiri dong. Kan aneh ya? Saya jujur termasuk yang tidak setuju jika Six Paths of Pain ini yang menciptakan adalah Nagato. Lalu siapa? Kandidat selanjutnya yang paling memungkinkan adalah Orochimaru. Kita tahu, akhir-akhir ini, Orochimaru memang sedang melakukan banyak sekali usaha cloning, dengan hasilnya adalah Mitsuki. Tapi sepertinya bukan Orochimaru pelakunya. Memang, Orochimaru ini termasuk anggota Akatsuki awal-awal, dan dia sangat senang dengan penelitian. Tapi kalau teman-teman lihat bagaimana Orochimaru direkrut, dia direkrut langsung oleh Pain. Dan saat itu, Pain sudah terbentuk. Berarti, Pain sudah ada sebelum adanya Orochimaru masuk Akatsuki. Bahkan, Six Paths of Pain ini sudah terbentuk di akhir hidup Hanzo. Dan akhir hidup Hanzo itu sebelum Akatsuki yang baru ini muncul.
Lagi pula, fokus Orochimaru saat itu adalah dia ingin menyempurnakan Edo Tensei dan dia belum memiliki pengetahuan tentang modifikasi tubuh. Jika Orochimaru bukan orangnya, siapa dong? Saat itu hanya Orochimaru ilmuwan yang diketahui. Mungkin ada ilmuwan lain tapi sepertinya mereka ada di level di bawah Orochimaru. Di sini saya mencurigai jika Amado lah adalah sosok di balik terciptanya Pain. Mengapa saya mencurigai Amado? Yang pertama adalah kesamaan kapsul tubuh Pain dengan kapsul yang menjadi tempat tubuh cadangan Delta. Fungsi keduanya juga sama, tapi tubuh Delta merupakan tubuh backup yang bisa dijalankan penuh asalkan drone di punggung Delta yang berisi ingatan dan otak Delta menempel di sana. Kemiripan ini saya rasa bukan kemiripan yang tidak disengaja, tapi memang Amado lah yang menciptakan kapsul itu di era Pain, lalu dia menyempurnakannya di era Kara untuk menciptakan tubuh Delta. Yang kedua adalah terciptanya Kashin Koji. Saya sudah membuat video yang menjelaskan bagaimana Kashin Koji tercipta dari DNA Jiraiya. Videonya bisa teman-teman lihat di link yang ada di kanan atas video ini ya. Saya mencurigai jika tangan Jiraiya yang putus diambil oleh Amado untuk menciptakan Kashin Koji. Itulah mengapa Kabuto tidak bisa mengedo Tensei Jiraiya, karena satu-satunya evidence-nya sudah diambil oleh Amado. Awalnya saya berteori Amado dikirim Jigen untuk membuntuti pertarungan Pain dan Jiraiya, lalu kemudian mengambil tangannya. Tapi kemudian saya melihat bahwa teori ini juga sepertinya tidak mungkin, karena Pain bisa mendeteksi musuh siapapun yang datang. Dan jika dia tidak mengenali Amado, pastinya dia akan menyerang. Lagi pula kalaupun bukan Pain, karena Pain sedang fokus melawan Jiraiya, kan masih ada Conan. Conan pastinya akan langsung tahu jika Amado datang. Lalu kemudian saya berteori jika kemungkinan tangan Jiraiya diambil setelah pertarungan Pain dan Jiraiya, dan lebih tepatnya setelah kematian Pain. Tapi ada satu penonton and developers bertanya, jika menunggu kematian Pain, bukankah tangan Jiraiya juga akan membusuk? Dari sini saya menemukan teori lain, bagaimana kalau memang Amado yang mengambil tangan Jiraiya dan dia sebenarnya sudah ada di sana sebagai anak buah Pain yang dirahasiakan. Dan dia kemudian mengambil tangan itu dengan sengaja sesaat setelah Pain dan Jiraiya bertarung di luar. Karena Conan dan Pain mengenal Amado, maka mereka membiarkannya. Dan juga karena Amado sebagai ilmuwan mereka, sehingga mereka tidak menganggap Amado sebagai suatu musuh atau suatu halangan. Dan mungkin saat itu Amado memang bersikap seperti seolah-olah memang dia sangat setia kepada Pain. Mungkin saja Amado menyembunyikan terlebih dahulu tangan Jiraiya itu, memasukkannya ke dalam tabung khusus yang menahannya dari proses pembusukan, lalu setelah kematian Pain dan Conan, barulah dia bergerak untuk menciptakan Kashin Koji. Setelah Kashin Koji selesai diciptakan, Jigen pun datang dan kemudian merekrut Amado sebagai anak buahnya, sekaligus mengambil seluruh teknologi Pain untuk digunakan di Kara. Teori ini memang sangat liar, bisa jadi ini salah, bisa jadi benar, tapi bukan tidak mungkin ini akan terjadi. Bisa jadi inilah plot twist terbaru, di mana peran Amado sudah ada sejak era Naruto Shippuden. Dan itu bisa menjelaskan mengapa Pain atau Nagato memiliki teknologi modifikasi tubuh yang canggih, dan menandakan Pain adalah contoh konkret awal mula penerapan senjata Sense Ninja. Bagaimana menurut teman-teman? Silahkan berikan komentarnya di kolom komentar. Terima kasih.